salam sejahtera buat kita. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi yang berjudul Sistem Reproduksi Manusia bagian yang ketiga. Pada kesempatan hari ini kita mengulas siklus menstruasi yang merupakan bagian dari reproduksi wanita. Bagaimanakah siklus menstruasi ini? Siklus menstruasi ini merupakan siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin berupa hipotalamus, hipofis, dan ovarium dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadi perubahan pada endometrium uterus. Pada siklus menstruasi terdiri dari dua siklus, yaitu siklus ovarium. Itulah siklus yang terjadi khusus pada ovarium. Lalu yang kedua siklus endometrium uterus yang terjadi pada dinding rahim. Nah, yang pertama kita ulas bagaimana siklus ovarium. Siklus ovarium melibatkan dua fase, yaitu A. Fase folikel. Fase folikel ini ditandai dengan hipotalamus mensekresi gonadotropin hormon agar hipofisis mensekresi FSH dan LH. FSH adalah follicle stimulating hormone dan luteinizing. FSH dan LH akan mempengaruhi folikel primer menjadi folikel sekunder sehingga mensekresi estrogen. Jika estrogen meningkat, hal inilah akan menghambat FSH dan LH. FSH yang menurun akan menghambat pertumbuhan folikel baru. Hal inilah menyebabkan estrogen semakin meningkat, hipofisis meningkatkan LH sehingga terjadilah proses ovulasi atau peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Yang B, fase luteal, adalah folikel graft yang melepaskan ovum berubah menjadi korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron dan sedikit hormon estrogen. Progesteron dan estrogen meningkat. Hal inilah menyebabkan FSH dan LH menurun. Korpus luteum, hasil dari perubahan folikel de Graaff, akan berkembang menjadi korpus albikan sehingga progesteron dan estrogen menurun tajam. Kembali hipofisis mensekresi FSH dan LH. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ovarium. Disinilah terjadi siklus ovarium tersebut, dimulai dari terbentuknya folikel primer yang di dalamnya terdapat bahan atau material pembentukan ovum. Lalu folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder, selanjutnya menjadi folikel tersier, lalu menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff ditandai dengan sel telur sudah mulai matang dan akhirnya folikel de Graaff ini pecah dan disitulah keluarnya sel telur. Inilah yang disebut peristiwa ovulan. Nah, folikel de Graaff akan berkembang menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum tadi akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen serta perannya untuk mendukung proses kehamilan. Korpus luteum berubah menjadi korpus albikan ditandai dengan hormon progesteron dan estrogen akan menurun drastis. Nah, disinilah ditandai mulai proses menstruasi. Nah, inilah nanti akan terulang sehingga terbentuklah siklus ovarium. Kemudian siklus endometrium uterus. Siklus ini yang berlangsung di dalam dinding rahim ada beberapa fase. Yang A adalah fase menstruasi.
Fase menstruasi ditandai rendahnya estrogen dan progesteron, dinding uterus meluruh. Inilah yang disebut dengan peristiwa perdarahan. Lalu yang B, fase proliferasi. Fase ini mempengaruhi estrogen, merangsang proliferasi endometrium menebal. Lalu yang C, fase sekretori atau progestasi, di mana setelah ovulasi, korpus luteum mensekresi progesteron dan estrogen. Progesteron akan membuat endometrium kembali menebal. Nah, sekarang kita perhatikan siklus menstruasi, di mana pada skema ini menggambarkan ada fase menstruasi, fase ovulasi, praovulasi, yaitu sebelum ovulasi, lalu fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi tampak di situ bahwa dinding rahim mengalami peluruhan. Inilah yang menimbulkan keluarnya darah. Nah, bagaimanakah hormon yang mempengaruhi? Perhatikan FSH, yaitu garis yang berwarna biru, akan semakin menurun. Lalu pada saat fase ovulasi dia akan meningkat, namun akan kembali menurun dan akan meningkat kembali. Itulah menunjukkan siklus. Nah, pada fase ovulasi ditandai dengan hormon estrogen, lalu hormon LH akan meningkat tajam. Inilah yang mendukung proses. Nah, selanjutnya akan menurun drastis. Seiring dengan demikian, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan dan terjadilah peluruhan. Begitulah siklus menstruasi yang berlangsung dalam 28 hari atau sekali dalam sebulan. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori.
Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan di mana terjadi proses penyatuan sperma dengan ovum sehingga terbentuklah zigot. Hal ini terjadi di tuba falopi, yaitu mendekati dari ovarium atau sepertiga dari tuba falopi yang berada dekat dengan ovarium. Nah, fertilisasi ini terjadi pada saat masuknya sperma sehingga terjadi proses pembuahan. Tampak di situ hari pertama terbentuklah zigot, yaitu sel tunggal. Kemudian di hari kedua sel tersebut semakin bertambah lewat pembelahan secara mitosis. Hari ketiga bergerak berada di tengah-tengah tuba falopi. Hari keempat sudah meninggalkan atau hendak menuju ke uterus. Pada hari yang ke-6 maupun hari ke-7 terjadilah proses pembenaman di dinding rahim. Sehingga pada hari ke-8 maupun ke-9 inilah merupakan proses implantasi sepenuhnya. Dan inilah mulai disebut dengan masa kehamilan. Nah, sekarang kita teruskan bagaimana masa kehamilan atau dikenal dengan gestasi. Kehamilan ini merupakan perkembangan embrio menjadi janin dan selanjutnya siap untuk kelahiran. Lamanya kehamilan 266 hari atau 38 minggu atau 9 bulan. Janin yang telah terbentuk akan membentuk membran yang terdiri dari 4 membran utama. Ada membran amnion. Membran ini berisi cairan amnion atau dikenal dengan ketuban. Kantung kuning telur atau saccus vitellinus, di mana disinilah terjadi proses pembentukan sel-sel darah serta pembuluh-pembuluh darah. Korion berperan membentuk filikorionik, plasenta, dan HCG. Allantois berperan membentuk tali pusar. Nah, sekarang kita lihat letak dari membran janin. Nah, allantois inilah yang nampak berwarna hijau. Korion adalah selaput yang paling terluar. Amnion adalah selaput yang paling dalam yang berperan menghasilkan cairan, itulah air ketuban yang berfungsi menjaga kelembapan pada janin dan mencegah gesekan pada janin. Lalu yolk sac atau kantung kuning telur, disinilah proses pembentukan sel-sel darah serta pembuluh darah. Nah, perhatikan gambar atau letak dari membran pelindung janin beserta dengan fungsinya. Ada korion, membran terluar yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta atau organ pemberi nutrisi bagi embrio. Ada membran amnion, membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnion atau ketuban.
Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan. Membran allantois, membran pembentuk tali pusar. Terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Lalu saccus vitellinus atau kantung kuning telur merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Nah, berikutnya kita mengulas bagaimana persalinan. Persalinan atau dikenal dengan partus, yaitu proses kelahiran bayi dipengaruhi oleh hormon relaksin, hormon estrogen, hormon oksitosin, hormon prostaglandin, dan CRH atau corticotropin releasing hormone. Ada 3 tahap proses persalinan. Yang pertama, dilatasi serviks. Inilah yang disebut dengan istilah pembukaan, di mana serviks melebar beberapa jam sampai 24 jam. Lalu tahap yang kedua, yaitu kelahiran bayi yang membutuhkan waktu 30 sampai 90 menit, di mana bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Yang ketiga, kelahiran plasenta, yaitu membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit setelah bayi lahir, plasenta keluar dari vagina. Nah, sekarang kita perhatikan proses kehamilan serta proses persalinan.
Nah, demikianlah pembelajaran kita pada sistem reproduksi manusia bagian yang ketiga. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.